Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Biro Approv akan menjelaskan mengenai pengoperasian alat ataupun GM series yang akan digunakan dalam pengukuran detail situasi ataupun kerangka dasar horizontal. Nah, pertama-tama nih, sebelum kita masuk ke pengoperasian alatnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama itu, teman-teman harus mendirikan statif ataupun kaki tiga terlebih dahulu. Nah, statif atau kaki tiga ini berfungsi untuk menopang dari alat total station ini saat di lapangan. Lalu untuk statif ini diusahakan satu kaki dipermanenkan. Agar apa? Nah, agar dari si statif ini tidak mudah untuk goyah gitu. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah melakukan. Nah, selanjutnya hal yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan pengukuran ialah centering dan juga leveling dari alat itu sendiri. Nah, centering dan leveling itu apa? Nah, untuk centering itu di sini bisa teman-teman lihat ya, yaitu teman-teman harus memasukkan dari sisi alatnya, di bawahnya kita asumsikan ada titik ya. Selanjutnya apa sih yang harus diperhatikan pada saat melakukan pengukuran? Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan ialah centering dan juga leveling. Di mana centering ini kalian harus menengahkan gitu dari segi si alatnya dengan titik kontrol yang ada di tanah. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan ya dengan menggunakan kaki tiga ataupun menggunakan skrup ABC. Jadi di total station ini ada 3 skrup yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan centering dan juga leveling. Nah, apabila dari alatnya sudah centering, teman-teman bisa melakukan leveling yang bisa dilihat pada info kotak di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini gelembung nivonya itu harus benar-benar masuk gitu pada lingkarannya. Apabila sudah selesai melakukan leveling pada nivo kotak, selanjutnya ada leveling pada nivo digital. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, untuk nivo digital ini ada display ataupun visual ya, memperlihatkan berapa sih jumlah titik X dan juga titik Y. Apabila sudah sesuai, itu akan mendekati dengan angka 0. Nah, biasanya untuk toleransinya itu berada pada 2 detik. Bisa dilihat di sini. Di sini untuk X-nya itu ada pada 1 detik dan juga 2 detik. Nah, itu masih masuk pada toleransi. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, tadi kan kita sudah melakukan aspek awal pada pengukurannya. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada pengukurannya. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa mengklik tombol 7 ataupun tombol menu ya. Di sini ada tulisannya. Yang pertama klik menu. Yang pertama kita akan membuat job file dulu. Jadi job file itu adalah sebuah save data gitu dari data-data teman-teman yang akan nantinya data pengukurannya itu akan di save pada job tersebut. Nah, yang pertama setelah tadi klik 7 untuk menu, di sini kita klik F1 top field. Lalu setelah itu klik 1 job. Di sini teman-teman ada 3 opsi ya, ada open job file, lalu ada create new job file, dan 3 no job file. Jadi untuk open job file itu apabila teman-teman sudah sebelumnya itu membuat job file. Lalu untuk di poin nomor 2 itu teman-teman itu membuat job file terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu menu no job file. Jadi teman-teman itu datanya itu tidak akan tersimpan pada job file manapun. Nah, karena di sini kita kan tujuannya itu salah satunya untuk mengenalkan tools-tools pada alat Topcon GM series pada pengukuran detail situasi. Jadi yang terpenting itu kan pencatatan datanya. Jadi yang pertama kita harus membuat job file terlebih dahulu. Ini kita klik F2, create new job file. Kita beri nama SPIG. Oke. Nah, kita
kita buat. Nah, sudah di enter tadi, tinggal klik F1 job, lalu open job file. Di sini sudah masuk ya job yang tadi kita buat, SPG approve. Lalu teman-teman nanti tinggal klik enter. Nah, sudah di set, lalu klik ESQ atau escape untuk kembali ke menu sebelumnya. Di sini teman-teman langsung klik F2 pada menu data collect untuk melakukan pengukuran ataupun pencatatan data. Kita klik F2 di sini. Di sini ada input, list, dan juga enter. Kalau enter itu apabila job filenya sudah benar, lalu input ini teman-teman nanti masukkan namanya. Lalu kalau list itu nanti akan muncul berbagai list job file yang ada pada alat ini. Karena di sini kita pilih list, kita di sini tinggal memilih aja nih. Tinggal geser ke bawah. Nah, ini job yang tadi kita buat. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam menu data collect-nya ya. Yang pertama di F1 itu ada menu OCC PT input, dimana untuk OCC PT input ini merupakan tools yang berfungsi untuk mencatat data station ataupun data tempat berdiri alat. Jadi yang pertama kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini PT-nya kita beri nama saja TK1 ataupun BM1 ya. Klik enter. Nah, ID ini merupakan kodenya teman-teman. Jadi untuk memudahkan kalian saat nanti pengolahan data ataupun saat tahap visualisasi data, jadi alangkah baiknya gitu untuk data yang teman-teman ambil nanti itu disesuaikan kode-kodenya. Di sini karena kita merupakan masih di setting station ataupun setting BM, kita beri kode ST saja. Klik input lalu ubah menjadi alpha, klik F1, klik ST untuk station. Nah, lalu ada instrumen height. Instrumen height ini merupakan tinggi alat dari total station ini. Nah, kita asumsikan saja untuk tinggi alat ini merupakan 1,350 meter atau 1,35 meter. Nah, di sini teman-teman langsung klik OCNEZ ya untuk memasukkan koordinat ataupun koordinat untuk pengikat dari titik ini. Di sini teman-teman tinggal klik F3 yang NEZ. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan tuh northing, easting, dan juga elevasinya. Klik input. Apabila sudah sesuai semua, klik enter, 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 dan sudah di set. Lalu setelah itu klik F3 untuk merekam datanya. Di sini ada pertanyaan, ada pilihan yes atau no, kita pilih yes. Nah, 1, 2, 3. Nah, untuk tinggi alatnya ini teman-teman, diukurnya itu dari titik yang ada di bawah tanah sampai ke sini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, dari mana sih untuk mengukur tinggi alatnya itu? Nah, untuk mengukur tinggi alatnya itu diukur dari permukaan tanah ataupun permukaan titik kalian, bisa dari BM ataupun dari titik kontrol kalian sampai ke sini nih. Di sini ada batasnya. Jadi diukur sampai sini. Nah, selanjutnya di sini kita kan tadi sudah menyeting station ataupun tempat berdiri alat ya. Selanjutnya kita akan menyeting dari backside ataupun arah belakang. Nah, untuk guna dari backside ini ialah untuk mengikat koordinat ataupun mengikat sudut yang akan nanti kita lakukan pengukuran. Nah, sama seperti di menu station sebelumnya, di sini pun ada nama titik, nama kode, dan juga tinggi alat. Nah, di sini kita klik F1 saja. Klik F1 lagi untuk mengubah menjadi menu huruf. Di sini kita beri nama BS untuk backside. BS1. Klik enter. Di sini kodenya kita beri nama BS. Klik enter lagi. Nah, untuk tingginya itu kita lihat tinggi di sana. Tinggi prisma yang merupakan target dari alat kepala station.
Jadi di sini sama halnya dengan alat TS gitu. Kita akan ukurin itu dari titik tempat kalian berdiri si prismanya sampai ke sini nih. Di sini kan ada cukup lancip ya gitu, warna kuning dan juga warna hitamnya. Nah di sini kalian tingginya cukup sampai sini saja untuk prismanya. Bro. Nah kita asumsikan kita sudah ukur ya tadi tinggi prismanya. Kita asumsikan 1,45 meter. Klik enter. Nah di sini untuk backside juga sama halnya dengan di station tadi, kita harus memasukkan koordinat CBS-nya. Di sini kita klik F3, klik NEAZ. Nah di sini kita input northing dan eastingnya saja. Kita asumsikan northingnya itu 9.000 dan easting 7.000. Oke, di sini kita langsung arahkan saja ya dari alatnya ke prisma. Di sini ada beberapa part yang harus teman-teman kuasai ya. Pertama itu ada skru penggerak halus horizontal. Nah di sini itu gunanya itu untuk mengunci dari pergerakan horizontal si alatnya. Jadi di sini teman-teman bisa kunci apabila sudah dekat, kunci apabila dari target prismanya itu memang sedikit bergeser gitu, teman-teman bisa menggunakan skru penggerak halusnya yang di sini. Otomatis alatnya akan bergerak secara perlahan. Nah sama halnya dengan yang horizontal, untuk yang vertikalnya juga ada penguncinya dan juga ada skru penggeraknya. Jadi apabila untuk dari arah vertikalnya itu sudah dekat, kita kunci terlebih dahulu, lalu kita gerakan dengan skru penggerak halus vertikal. Lalu di sini ada visir yang berguna untuk sebagai orientasi awal gitu untuk penembakan dari TS ke prisma. Jadi pertama kita dulu menggunakan visirnya. Apabila sudah dekat dengan visir, kita kunci keduanya. Nah mungkin terlewat ya teman-teman, di sini ada skru untuk menggerakkan lensanya. Jadi di sini itu berfungsi untuk menggerakkan fokus dari lensanya. Apabila dari lensanya itu memang tidak terlalu jelas, sama teman-teman bisa digerakkan di sini. Dan juga untuk menggerakkan si benang yang ada di TS-nya itu bisa di sini. Nah, apabila sudah benar-benar pas ya antara benang yang bersilangan di teropong dan juga benang yang bersilangan di prisma, kita langsung klik measure ataupun di sini tertulisnya meas di F3 untuk mengukur backside. Di sini ada beberapa pilihannya, ada VH, ada SD, ada NEZ, ada NP atau P. Dimana untuk vertikal ini, untuk VH ini merupakan untuk mengukur vertikalnya, lalu SD ini untuk mengukur slope distance, lalu NEZ ini untuk mengukur koordinatnya, dan NP atau P ini merupakan pilihan antara menggunakan non prisma ataupun prisma. Nah, karena di sini kan kita fokus utamanya pada detail situasi ini untuk mendapatkan koordinat ya ataupun data dari northing, easting dan juga elevasinya. Di sini kita klik F3 ya, teman-teman. Nah, otomatis alatnya akan mengukur NEZ dari backside-nya. Nah, selanjutnya di F3 ini merupakan menu untuk menembak target foresight ataupun titik detail situasi yang ada di lapangan nanti. Nah, kita klik F3. Nah, untuk menunya masih sama ya. Ada memasukkan nama titik, kode, dan juga tinggi dari instrumen ataupun alat yang menjadi target pada pengukuran detail situasi nanti. Nah, dimana untuk pengukuran detail situasi nanti ini akan menggunakan nyalon teman-teman. Nah, teman-teman, jika sebelumnya backside itu menggunakan statif ya untuk prismanya. Sekarang untuk target dari detail situasinya itu kita menggunakan pialon atau stickball. Nah, kenapa digunakan pialon atau stickball? Karena kan pengukuran detail situasi ini membutuhkan mobilitas tinggi gitu ya. Karena kan titiknya cukup banyak
dan juga membutuhkan waktu yang cepat. Jadi digunakanlah Yalon yang memang mobilitasnya cukup tinggi. Jadi teman-teman tinggal berpindah-pindah saja. Nah, untuk komponennya itu sendiri di sini ada prisma yang dicopot ya kepalanya. Jadi ini bisa dilepas ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu di sini ada skrup untuk menaik turunkan dari stickpole atau jalurnya. Nah, di sini ada tinggi dari jalur atau stickpole-nya juga teman-teman. Kita simpan di 165 cm. Kita kunci. Oke. Nah, di sini ada nivo juga teman-teman. Nah, kita usahakan harus selalu levelingnya untuk nivo ini. Go. Nah, di sini teman-teman masukkan lagi ya. Untuk nama titiknya di sini kita asumsikan akan menembak dari ujung bangunan sana. Kita beri nama BGN. Oke, BGN 1. Enter. Beri kode BGN. Klik enter lagi. Nah, kita masukkan tinggi alat dari. Nah, di sini kita masukkan tinggi alat jalon yang tadi kita ukur ataupun kita dapatkan di jalannya. Dimana 1,65 meter. Klik enter. Nah, di sini ada menu, ada input, ada search, ada measure, ada all. Nah, dimana untuk all ini untuk mendapatkan koordinat dan juga sudut. Nah, kalau measure di sini sama saja sih, cuman di sini teman-teman bisa milih mau yang mana. Ada VH, ada SD, ada NEZ yang sebelumnya tadi dijelaskan di BS. Nah, di sini ada pilihan offset, PTL, non prisma. Nah, karena kan di sini kita berada di objek ruangan ya teman-teman. Dan juga sebenarnya dari alat ini pun bisa menggunakan non prisma karena menggunakan laser. Di sini kita coba arahkan ke ujung bangunannya. Nah, kita klik NP atau P. Tiga. Nah, di sini ada pilihannya untuk non prisma atau prisma. Nah, di sini kita akan menembak ujung bangunan yang memang sulit terjangkau oleh Yalon. Di sini kita klik NP atau P. Nah, di sini ada simbolnya gitu. Di sini untuk simbol prisma. Nah, di sini untuk yang non prismanya. Kita kembalikan lagi ke menu awal, lalu klik NEZ untuk mendapatkan koordinatnya. Nah, koordinat dari ujung bangunan sudah bisa didapatkan tanpa menggunakan Yalon. Nah, mungkin 3. Nah, untuk tahap pengukuran sudah selesai teman-teman. Untuk titik-titik selanjutnya bisa dilakukan dari langkah awal lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap verifikasi ataupun pengecekan data. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cek di F2 ada search. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Ada first data, last data, dan juga PT data. Dimana untuk first data itu untuk mencari data pertama yang diukur, lalu last data itu data yang terakhir diukur, dan PT data itu merupakan dari berdiri alatnya. Nah, di sini kita pilih bebas yang mana saja ya. Kita pilih yang last data yang terakhir kita dapatkan. Nah, ini yang BGN ada ya di sini koordinatnya. Di sini kita tinggal scroll ke atas untuk mencari data-data lain. Ada BGN 1, ada BS 1. Nah, ini untuk informasi dari PT datanya.